Alhamdulillah saya juga sama baik Pak. Alhamdulillah. Oh iya, hari ini Pak Gian mau melakukan coaching ya Pak dengan rekan teman Bapak ya Pak? Iya, kebetulan saya akan melakukan coaching Pak. Nah, saya nanti akan mengamati Ya. menjadi observer ketika Pak Gian melakukan coaching ya. Nah, sebelum melakukan coaching, saya ingin mengajukan dulu beberapa pertanyaan nih ke Bapak. Ya. Pertama, kompetensi apa saja yang ingin Bapak kembangkan pada saat coaching dengan teman Bapak? Ya, yang akan saya kembangkan di sini yang pertama kehadiran penuh, yang keduanya mendengarkan aktif, dan yang ketiganya mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Kemudian dari ketiga kompetensi itu, Ya. ya kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Bapak ingin saya amati Pak pada workshop ini Pak? Untuk kompetensi tersebut nanti ada dua ya. Yang pertama mendengarkan aktif, dan yang selanjutnya pertanyaan yang berbobot. Nah, selanjutnya harapan apa nih yang ingin Bapak capai setelah melakukan coaching nanti Pak? Ya, harapan saya si coaching nanti dia bisa menemukan solusinya, dan dia juga bisa meluapkan apa kendala si coaching. Ya, baiklah Pak. Pertanyaan-pertanyaannya mungkin sebelum melakukan coaching sudah cukup. Ya. Selanjutnya silakan Bapak sebagai coach melakukan coaching dengan kunci ya. Oh, yang ya. Bapak jawab Bapak. Silakan. Oke, siap Pak. Mangga Pak Putra dulu. Oh iya Pak Ingat. Ya, apa kabarnya Pak Putra? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, kebetulan sekarang ada sesi coaching ya antara saya dan Pak Putra. Bagaimana kabarnya? Hari ini alhamdulillah sehat Pak. Dari belakangan kemarin itu benar-benar membuat saya hampir stres katakanlah ya, karena Ya. memberikan siswa saya ini Pak. Oke, kemarin kan Pak Putra meminta waktunya ya untuk ingin ngobrol ya. Alhamdulillah ini waktu yang pas yang udah kita sepakati sebelumnya. Saya ingin tahu Pak, tujuan dari pembicaraan ini apa Pak? Tujuan saya kesini kemarin sudah sebelumnya konfirmasi ke Bapak kan minta waktunya, bahwasannya saya itu lagi dilema. Ada salah satu siswa saya, dimana siswa ini kan pada awalnya emang siswa satu berprestasi, kedua semangat belajarnya luar biasa Pak, tapi akhir-akhir ini dia menurun, motivasi juga menurun, pembelajaran juga menurun. Setelah saya telusuri, ternyata dia itu berubah ketika sudah meninggal. Mungkin kita juga ya, namanya juga manusia ya, tentunya apalagi dia masih anak-anak, tentunya sosok orang itu yang terlalu yang dia sayangi kan sudah tidak ada lagi di dunia. Mungkin yang itu membuat dia depresi mungkin katakanlah ya, Ya, depresi, sehingga motivasi dan semangat dia untuk balik itu sudah menurun sangat drastis. Apalagi di akhir bulan-bulan ini lah dia mulai dulu ya. Aktif ya aktif, anaknya. semangat, dan kebetulan juga sekarang mau PAC ya. Oh iya. Kita berpengaruh sekali sama nilai dia. Itu bagaimana biar kembali semangat seperti itu. Dari kami tadi hambatan-hambatan yang Pak Putra temui apa? Hambatannya lumayan banyak, karena itu saya juga punya kesibukan lain dan mengajar juga Pak, ditambah juga kita kan melakukan terbatas di sekolah gitu kan, kami dia kami juga selalu koordinasi sama pihak sekolah bagaimana dengan kegiatan guru yang lain agar mengembalikan motivasi anak teman. Itu juga hambatannya dari waktu juga Pak. Berarti kalau memiliki hambatan antara waktu dan ingin mengembalikan anak sekolahnya ada lagi ya. Nah seperti itu. Kira-kira Pak Putra sudah ada nggak solusinya atau bagaimana solusinya? Ya saya sudah mungkin saya sudah mempersiapkan waktu itu untuk dia. Bagaimanapun juga dia juga saya sebagai wali kelas juga tentunya tidak ingin melihat anak saya seperti demikian
otomatis mengurangi waktu lain untuk fokus ke cara tersebut. Ya Pak, bisa Akhirnya di luar jam Pak lebih fokus untuk mengerti cara tersebut, sehingga dengan hal demikian mudah-mudahan saat kita kembali dengan belajar itu, karena memang setelah ini kebetulan interpretasi gitu kan, menurut saya juga emang anak itu juga benar-benar apa IQ juga ada gitu kan. Rasanya disayangkan kalau ketika depresi terlalu berlebihan, khawatir gitu kan, karena semakin malas terus ujungnya jadi sekolah, itu yang saya khawatirkan. betul Pak, itu sangat kelihatan ya, itu anak yang notabene dia berprestasi, lalu juga dengan seperti ini aktivitas belajarnya agak menurun ya. Nah itu dia. Mungkin nanti kalau dengan solusi yang lebih bagus itu udah bisa semoga menjadikan solusi buat anak berat. Dan untuk kedepannya itu berat kira-kira tindak lanjutnya mau bagaimana? Nah, kedepannya mungkin tadi semakin berubah, semakin apa ya, intensif lah ke anak tersebut. Kita cari tahu, kita cari bantuan juga ke orang-orang terdekat dia, mungkin orang ayahnya yang masih ada atau keluarga lainnya. Jadi kita sama-sama mensupport lah tersebut agar kembali lagi sebagai semangat seperti itu. Dan juga mungkin bagi teman-temannya juga untuk menceriakan kembali lah, membuat dia nyaman di sekolah kembali gitu, walaupun saya rasa ada perasaannya itu juga mungkin ya, kalau dia punya orang tua siapa coba yang tidak sedih gitu ya, saya yang udah dewasa mungkin sedih juga ya, apalagi itu anak-anak gitu. Tapi ini kasus sepertinya udah Satu bulan ini Pak, ya betul Pak. ini perubahan yang sangat drastis gitu ya. Ya. Terus ada lagi Pak. Ya untuk itu Solusinya udah apa ya? ya mungkin Juga ya. kata-kata seperti itu juga nanti mungkin kita kasih apresiasi sebanyak apa gitu kok Tindak lanjutnya ya. ke depannya biar siswa nyaman gitu ke sekolah, biar seperti dulu lagi gitu kan. Biasanya untuk membangkitkan hal seperti itu juga membutuhkan waktu ya gitu kan. Dan kita juga sebagai pendidik tentunya dia cari solusi-solusi agar dia kembali Ya. ke situasi semangatnya. Jadi sebenarnya apa ya? Bapak sudah bisa menemukan solusi sendiri ya. Iya. Yang terpenting Bapak di sini terus semangat ya. Terus semangat untuk menjadi seorang yang baik ya, untuk pada anak-anaknya sendiri. Bagaimana untuk kesimpulannya? Saya setelah meluapkan apa yang saya rasakan, tidak sedikit juga dengan apa yang saya bisa Bapak masukan ke saya juga tentunya. Di sini juga membuat saya lebih semangat. Dan mudah-mudahan apa yang saya harapkan, yang kita harapkan bersama, bahwa anak tersebut kembali semangat untuk belajar, tidak apa namanya, Tidak boleh lagi ya. tidak murung lagi seperti itu. Itu yang saya harapkan. Belajar, setelah belajar Iya, betul. kembali normal lagi ya. Dan mudah-mudahan juga dengan melakukan apa ya seperti ini, ngobrol sama bapak gitu kan, sehingga apa membuat saya juga lebih semangat dan yakin bahwa apa yang mindset anak buat itu bisa kita rubah dari sedikit lah. Insya Allah Pak, saya sendiri siap untuk menjadi Ya, terima kasih banget juga para bosnya sibuk ya pak ya. Ya, tapi waktunya sekarang bisa ada ya. Memang karena kita apa ya punya kesibukan ya kita demi pendidikan anak Ya. ya. Mau tidak mau ya kita harus. Itulah. Itu ya. Nanti cukup pak. Karena saya juga ada keperluan lain ya pak ya. Assalamualaikum Pak Gian. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gian tadi sudah melaksanakan coaching ya dengan Pak Kudrat ya. Betul Pak. Ya, sebelum kegiatan coaching ditutup, Nah. ada beberapa hal lagi yang ingin saya tanyakan ke Ya. Pak Dian ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan tadi ketika coaching dengan Pak Kudrat? Nah, coaching yang sudah saya lakukan itu melakukan alur menggunakan Tirta Pak. Nah itu T-nya itu tujuan, identifikasi, terus rencana aksi dan tanggung jawab seperti itu Pak. Baik. Kemudian
kalau boleh saya menyampaikan nih hasil pengamatan saya tadi ya, ketika saya mengamati proses coaching tadi antara Pak Gie dengan Pak Kudrat, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, pada umumnya secara keseluruhan proses coaching yang sudah Bapak lakukan sudah bagus ya, sesuai dengan tujuan awal yang ingin dicapai. Yang pertama kan ingin memunculkan kompetensi mendengarkan aktif Pak ya. Mendengarkan aktif tadi sudah bagian sudah mendengarkan aktif keluhan-keluhan dari Pak Kudrat selaku kunci. Kemudian juga tadi yang keduanya kompetensi yang kedua kehadiran penuh ya. Kehadiran penuh tadi Bapak sudah melayani Pak Kudrat tadi kan secara utuh kan, tidak ditinggalkan gitu. Jadi terus menerus dihadapi coachingnya kan. Alhamdulillah Pak sudah bagus proses coachingnya, mudah-mudahan nanti ke depan lebih baik lagi ya. Nah selanjutnya Pak, kompetensi apa saja lagi yang ingin dikembangkan oleh Bapak untuk tahap berikutnya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi, saya ingin terus menggali ya mengenai alur kita agar kedepannya coaching ini berjalan lebih baik lagi Pak. Seperti itu, saya terus akan mempelajari lagi mengenai alur kita agar si coaching ini bisa sepenuhnya terbuka juga terhadap coaching dan bisa menemukan solusi kita. Seperti itu. Baik Pak, mungkin untuk kegiatan kunci Bapak hari ini sudah cukup. Saya juga selaku pengamat sudah cukup Pak ya. Ya, terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di Kabarnya Sehat Pak, bagian gimana? Sehat. Alhamdulillah sehat juga Pak Kudrat. Untuk pertemuan ini Pak Kudrat, kebetulan saya nanti akan mempertemuan supervisi Pak Kudrat ya, yang dimana sebelum supervisi ini saya ingin mengetahui ini ada beberapa pertanyaan untuk nanti yang Bapak dan siapa untuk coaching nanti. Baik, untuk pertanyaan sebelumnya, kira-kira kompetensi apa yang ditembakkan oleh Bapak nanti? Pertama mungkin kehadiran penuh Pak ya. Yang kedua mendengarkan secara aktif, dan mungkin yang terakhir pengajuan pertanyaan yang jumlah berbobot. Itu aja Pak. Baik, selanjutnya pertanyaannya, kompetensi bagaimana yang ingin Bapak diobservasi? Tadi Pak mendengarkan dengan secara aktif ya, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga masih menerus coaching untuk menemukan solusi. Oke, dan selanjutnya tentu saja Bapak ini memiliki harapan ya. Nah, harapan dari observasi yang akan Bapak lakukan itu apa? Tadi sudah saya jelaskan bahwa harapan saya itu ingin si coaching ini menemukan problemnya sendiri, masalahnya atau masalah sendiri dari apa yang kita jelasin di depan. Baik Pak, pertanyaannya yaitu untuk hari ini nanti Bapak selanjutnya nanti melakukan coaching ya dengan coaching nanti boleh Bapak setelah ini bisa apa itu saja untuk Alhamdulillah seperti hari ini kebetulan ini saya agak penasaran kemudian saya ada apa ini Pak? Iya Pak Kudrat, tujuan saya menemui Pak Kudrat nih pertama bisa ingin menginginkan Pak sama-sama nih di kelas Pak, di kelas yang saya hadapi nih. Ini apa? Ketika proses pembelajaran yang dilakukan itu anak-anak tuh sepertinya tidak konsentrasi, tidak serius Pak mengikuti pelajaran saya itu Pak. Itu jadi saya juga merasa gimana ya kok ketika saya mengajar anak-anak sebagian besar gitu ya, kayaknya tidak memperhatikan gitu. Gitu Pak. Mungkin ada dasar apa sehingga si anak ini tidak memperhatikan pembelajaran Bapak gitu? Iya Pak, kayaknya saya perhatikan sih ya penyebabnya nih apa masalah-masalah yang dihadapinya nih. Pertama mungkin di kelas saya tuh siswanya banyak Pak ya. Jadi ada 46 tuh. Kan dengan siswa yang banyak itu kan berpengaruh Pak, jadi tidak kurang kondusif, berisik gitu baik di sini ngobrol sama ngobrol, akhirnya tidak memperhatikan apa yang saya jelaskan. Kemudian yang kedua itu Pak, kadang-kadang ada saja anak yang masuk kelas itu membawa mainan. Mainan. Iya itu sebelum masuk kadang ini apa mungkin ada anak yang mungkin belum bisa baca ya. Jadi ketika saya mungkin untuk suruh baca papan tulis Ini kelas rendah atau kelas tinggi? Oh kelas tinggi. Iya ada Pak, ada satu dua anak yang mungkin belum bisa baca, akhirnya ketika dia tidak bisa baca dia dengan ngobrol dengan Akhirnya temannya. mengganggu yang siswa Iya. yang lain. Nah dalam hal ini tentunya Bapak sudah sering menemukan hambatan-hambatan seperti apa aja ya dia yang telah
Pak Budi? Ya akhirnya kan kalau anaknya kurang memperhatikan saat belajar ya, anak mungkin nggak mengerti kan apa yang saya jelaskan. Jadi saya juga mungkin tidak bisa maksimal tuh Pak menyampaikan materinya ya. Jadi ya begitulah Pak. Jadinya saya merasa ini kalau terus-terusan begini pelajaran yang saya sampaikan tidak bisa dihafal oleh anak gitu. Jadi itu hambatannya Pak. Iya. Nah dalam hal ini tentunya Pak Budi sudah menemukan solusi apa gitu untuk meredam yang tadi apa yang bencana Iya Pak. solusinya. Saya suka berpikir begini Pak ya, kalau ini mungkin saya pertama harus merubah cara mengajar saya Pak ya, yang tadinya mungkin hanya banyak berceramah, mungkin saya harus mengganti dengan metode apakah diskusi gitu, apakah demonstrasi Atau gitu dengan Pak. menggunakan game gitu ya. Ya mungkin dengan ke permainan-permainan gitu ya, sesuai dengan materi. Iya. Kemudian juga Pak mungkin saya berencana, berpikiran mungkin anak ini harus dibawa keluar kelas gitu ya, supaya lebih menarik pelajarannya, mungkin sekali-kali dibawa ke luar kelas gitu Pak. Stimulus ya Pak ya. Iya. Tapi apa ya, biasa di kelas dibawa keluar. Betul. seperti itu. Sesekali mungkin saya perlu nih membawa Atau anak. perlu dikelompokkan juga mungkin Pak. Ya, iya Pak, karena siswanya banyak ya, Banyak, jadi kata Bapak. iya supaya mereka lebih fokus belajarnya, mungkin dibuat diskusi kelompok Pak. Ya. Iya, jadi satu kelompok itu ada 6 orang supaya mereka aktif di kelompok Nah, ini. setidaknya Betul, Pak. mengurangi Pak ya. seperti Iya, itu. iya Pak, betul. Itu Nah, betul, Pak. ini juga solusi yang udah bagus sih ya. Iya. Kemudian apa namanya, belajar di area di luar area kelas gitu, sehingga menimbulkan hal-hal yang baru untuk anak. Iya. Karena kalau anak suatu hal yang baru itu biasanya lebih apa namanya? Betul, dia lebih semangat Pak, Semangat, lebih mengenal. motivasi, Iya, kan? untuk belajar. Nah. Iya. Nah, dari hal tersebut tindakan apa yang Bapak lakukan setelah apa namanya, setelah melakukan tadi yang Bapak bicarakan itu? Akhirnya ya, Yang lanjutnya itu. ya agar proses pembelajaran berjalan baik Pak ya, anak lebih konsentrasi, lebih memperhatikan ke pelajaran, mungkin saya harus mulai merencanakan nih ke depan, mungkin minggu depan saya akan membuat perencanaan dengan menggunakan metode pembelajaran yang lain yang lebih menarik untuk siswa gitu. Kemudian yang kedua nanti saya akan menggunakan alat peraga Pak, Ya. supaya anak lebih tertarik dengan Nah, pelajaran. itu dia, Saya Pak. akan menggunakan alat peraga. Apalagi di zaman sekarang ya, Iya. untuk anak-anaknya yang tadi Bapak bicarakan juga betul, segala macam dengan mengadakan Bapak metode-metode baru tentunya dengan inovasi-inovasi yang Bapak punya, Ya. semoga anak mengurangi bercandanya dan semangat lagi belajarnya gitu Pak. Kebetulan juga di sekolah itu udah punya infokus satu Pak, yang mungkin nanti saya akan gunakan infokus tersebut Pak, Nah, untuk itu dimanfaatkan betul Pak. Iya Pak. Itu dimanfaatkan. Ya Pak, siap Pak. Nah, kira-kira apa ya? Sudah punya target tertentu nggak buat Bapak nih ke depannya? Ya Pak, saya akan langsung coba nanti minggu depan ini Pak. Ya. Saya akan melaksanakan seperti itu tadi Pak. Saya akan membuat rancangan, membuat materi pelajaran dengan infokus Pak. Nanti Iya. materi pelajaran akan saya sampaikan, saya paparkan yang fokus supaya anak-anak lebih tertarik, Ya. gitu Pak. Ya. Kemudian juga nanti saya akan bawa alat peraga. Nah, nanti kita setelah itu kita lihat hasilnya seperti apa Pak. Mudah-mudahan apa yang Bapak programkan bisa berjalan dengan lancar, sehingga anak juga tidak dirugikan dengan hal-hal yang apa yang bercanda sama teman-temannya. Betul Pak. Gitu. Terima kasih Pak. Wah, enak nih Pak kalau saya udah curhat gitu ke Bapak, jadi Saya juga udah plong nih Pak. Iya, saya juga Iya. ada menemu hal-hal baru gitu, tentunya kita akan sebagai pendidik Pak ya. Iya Pak, terima kasih nih Pak. Makasih Pak ya, udah mohon maaf nih sudah Iya, nggak waktu apa-apa. Bapak. Terima Kan kasih. sudah bisa bicarakan Iya. waktunya Pak. Makasih banyak Pak. Dan saya sudah melihat dari Pak Kudrat aktivitas coachingnya ya dengan Coach C. Ya mungkin ada beberapa pertanyaan Pak untuk Pak Kudrat di sini di pasca ini. Kira-kira apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi? Jadi yang saya lakukan coaching dengan coach itu yaitu menggunakan yang pertama menggunakan alutsista Pak ya, di mana alutsista itu terdiri dari apa tujuan daripada coach itu, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian melakukan rencana aksinya dia, gitu kan, depannya mau apa, dan yang terakhir itu tanggung jawabnya dia seperti apa, sehingga hal-hal yang dibicarakan bisa bermanfaat. Baik, setelah tadi aktivitas coaching tadi yang Bapak lakukan, ada beberapa catatan yang saya buat juga. Alhamdulillah yang saya lihat Pak Kudrat ini sudah melakukan alurnya sesuai dengan
ceritanya, dan kemudian juga sudah membuatkan si Koci ini membuka semua inti permasalahannya, dan saya juga di akhir saya melihat si Koci tersebut memiliki solusi dan untuk kedepannya mau seperti apa seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak lakukan? Nah, selanjutnya saya inginkan si Koci itu mampu menggali atas tersebut jawaban dari masalah tersebut, sehingga dia bisa menyelesaikan apa yang sudah dia apa yang sudah dia lewati atau lalui. Seperti itu, sehingga kayak observer Bapak, Ya, di mana nanti Bapak akan melakukan coaching ya Betul. Pak ya. Iya, Pak. Nah, di sini mungkin saya akan ada beberapa hal-hal yang akan saya amati atau nanti akan saya nilai gimana pelaksanaan praktek Bapak sama coaching Bapak. Iya. Oke. Nah, yang pertama mungkin kompetensi apa yang ingin Bapak capai dalam kegiatan coaching ini? Ya Pak, kompetensi-kompetensi yang ingin dicapai Pak untuk Ya. casting nanti saya ingin kompetensi yang ingin dicapai kehadiran penuh Pak. Yang keduanya mendengarkan aktif. Ya. Yang ketiganya saya nanti ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot kepada Koci Pak. Tiga itu Iya. kompetisi apa ya? Dalam hal tiga itu kompetisi yang bagian mana yang ingin Bapak observasi? Mungkin yang lebih spesifik diobservasi untuk coaching ini Pak, saya mungkin hanya kompetensi mendengarkan aktif Pak dan kehadiran penuh Pak. Itu, ya. Nah, kemudian apa harapan dari observasi yang Bapak lakukan ini? Ya, harapan saya sih Pak, setelah melaksanakan coaching nanti si Koci itu mungkin mudah-mudahan bisa menemukan sendiri, menggali sendiri solusi dari masalah yang dihadapinya Pak. Oke, baiklah Pak, nanti saya akan melakukan observasi Bapak, melakukan coaching nanti saya akan amati penilaian-penilaiannya Pak ya. Baik Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik. Assalamualaikum bagian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik Pak. Iya, iya. Sendiri baik. Alhamdulillah saya juga baik. Aduh, tumben nih bagian datang ke sini nih. Ada apa nih? Ada yang bisa saya bantu Pak? Ya Pak, kebetulan ada yang saya ingin bicarakan Pak Oh, iya. mengenai anak. Ya. Kenapa? Jadi apa nih tujuan bagian? Saya kan ngajar dulu olahraga Pak, Ya. di olahraga. Kebetulan ada permasalahan mengenai aktivitas pembelajaran ya, yang dimana siswa perempuan itu antusias untuk mengikuti pemanasan itu kurang. Oh gitu. Itu baik. Nah kemudian jadi hambatan-hambatan apa lagi nih Pak yang Bapak hadapi ketika memulai pembelajaran? Yaitu seperti hambatannya si siswa perempuan sulit untuk mengikuti pemanasan ya, terus si anak perempuan juga sering ibaratnya aktivitas geraknya itu kurang. Jadi sebagian besar anak perempuan Pak ya yang mengalami hambatan-hambatan. Ya kebetulan siswa perempuan ini Ya. kebanyakan apa ya, akhirnya diam gitu, Ya. ada melihat gitu, yang laki-lakinya aktivitas olahraga gitu, perbedaannya dia. Oh gitu ya. Nah mungkin bagian sendiri selaku guru yang melakukan pembelajaran olahraga itu mungkin sebelumnya Bapak juga sudah terbayang nih Pak apa nih yang bisa Bapak lakukan nih untuk mengatasi masalah anak perempuan yang kurang antusias untuk belajar olahraga ini apa menurut Bapak? Rencananya sih Pak, saya akan membuat modifikasi yang dimana modifikasi itu untuk bagaimana caranya si anak siswi ini yang Ya. perempuannya ikut menjadi antusias seperti yang laki-lakinya ikut, ya minimal mereka ikut bergerak dan berkeringat. Karena olahraga kan untuk semua siswa baik Iya. laki-laki ya perempuan juga kan yang sakitnya dengan olahraga. Jadi kebetulan nanti kan biasanya pemanasan itu tuh yang membuat mereka jenuh ya, Ya. lari biasanya kan lari keliling gitu, nanti saya rubah dengan cara game. Padahal itu pemanasan juga Ya sama pemanasan kita buat game, ya contohnya aja gamenya kucing-kucingan atau seperti apa ya gamenya, misalnya olahraga tradisional itu banyak gamenya itu. Nah dalam inti tersebut itu
bagaimana caranya si anak perempuan ini ikut gerak gitu Pak. Kan sama ya, Ya. dengan kita suruh ayo kita lari gitu ya, tapi dengan tidak dipaksa ini Pak, mereka ikutan kucing-kucingan misalnya dengan berlari dengan tidak terpaksa Ya, gitu. padahal itu juga bagian dari pengawasan. Iya. Nah, bagus Pak, ya. Itu bagian sendiri kan sudah bisa menemukan kan solusi-solusi yang bisa dilakukan bagian agar anak perempuan terutama itu bisa antusias juga melakukan Iya. olahraga Pak ya. Nah, tinggal sekarang bagian mungkin apa ya, harus punya komitmen nih. Apa nih Pak komitmen yang Bapak akan lakukan ke depan agar anak perempuan bisa antusias untuk olahraga? Kembali lagi ke kita ya Pak ya, sebagai guru juga kita harus lebih menggali untuk media pembelajarannya itu lebih menarik lagi terhadap anak tersebut ya. Nah tadi ada permasalahan seperti itu, kita apa sih permasalahan kan udah ketahui tadi ya, begitu ngobrol sama Pak Budi bahwa ada solusi tadi, kita buat game seperti itu ya. Insya Allah kedepannya saya akan memberi modifikasi mengenai pembelajaran tersebut. Kapan akan mulai dilakukan? Saya insya Allah dipersiapkan Pak, untuk dari minggu ini, insya Allah minggu depan untuk pertemuan selanjutnya saya akan melakukan metode yang saya buat seperti itu. Ya. Nah, sekarang bagian sudah menyampaikan ya undang-undangnya ke saya. Gimana rasanya sekarang Pak? Alhamdulillah begitu saya ngobrol dengan Pak Budi ya, banyak yang membuat saya lega juga. Insya Allah minggu depan saya akan menerapkannya. Nanti ada pun nanti hasilnya seperti apa, dan saya komunikasi lagi dengan Pak Budi. Baiklah Pak, mudah-mudahan komitmen yang sudah Bapak sampaikan tadi bisa dilaksanakan sehingga belajar olahraga yang Bapak lakukan jalan yang baik ya. Cukup aja Pak karena Ya mungkin itu saja Pak Ya. untuk pertemuan hari ini. Baik, ya. Atur nuhun sebelumnya. sama-sama Pak. Ya. Siapa Ya. Pak Budi? Aduh seger banget ya Pak Budi ini. Iya Pak ya. Tadi setelah saya amati bersama ya Pak ya, Iya Pak. ke kegiatan tadi coaching tadi, Ya. apa saja yang sudah Bapak lakukan dalam kegiatan coaching tadi Pak? Iya. Ya Pak, alhamdulillah tadi setelah saya melakukan coaching dengan pagian tadi ya, saya sudah laksanakan. Alhamdulillah pagian menyampaikan masalahnya, kemudian saya arahkan dengan alur tirtanya Pak ya. Saya coba menggunakan alur tirta, mulai dari menanyakan tujuannya, kemudian juga menanyakan identifikasi masalah yang dihadapi pagian, kemudian juga rencana aksi yang akan dilakukan, yang terakhir tanggung jawab pagiannya gitu. Karena mudah-mudahan pagian tadi sudah bisa menemukan solusi, bahkan solusinya dari pagian sendiri gitu, bisa menemukan solusi dari masalah yang beliau hadapi sendiri. Ya saya juga perhatikan Pak ya dengan Bapak ngawang coaching tadi, Iya. Bapak saya lihat dengan menggunakan alur kita tersebut sangat mempermudah coaching memahami apa yang dia mau Pak ya. Ya. Nah dalam hal ini juga kompetensi apa lagi nih setelah Bapak melakukan tadi coaching yang Bapak harapkan ke depannya apa lagi Pak? Ke depan saya ingin lebih mengembangkan ini Pak ya, coaching ini dengan lebih memahami alur tirtanya nih Pak. Saya harus mempelajari kembali alur tirtanya agar si Kuci yaitu bisa mengungkapkan, menemukan, menggali kompetensi dirinya sehingga bisa menemukan solusi-solusi dari masalah yang dia hadapi gitu Pak. Baik, pada dasarnya juga alur kita ini juga udah bagus Pak ya. Iya. Saya simak dan tapi yang apa kita yang Bapak inginkan tercapai mudah-mudahan apa yang diharapkan bisa tercapai Pak ya. Baik, Pak. Dan juga udah bagus Pak. Bagus. Terima kasih, Pak. Mungkin itu saja Pak ya. Ya Bapak. Sesungguhan sudah gelap pada